Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Rumah Demokrasi. Selamat datang di rumah kami, Rumah Demokrasi. Meskipun pemilihan kepala daerah serentak 2024 telah usai, namun kita masih menantikan beberapa tahapan lanjutan sampai akhirnya nanti proses penetapan siapa pemenang kepala daerah terpilih di masing-masing kabupaten kota, terkhusus di Provinsi Jambi dan juga termasuk Gubernur Jambi. Hari ini spesial karena bertepatan juga dengan libur Natal, jadi selamat Hari Natal, selamat merayakan Natal untuk yang merayakan pada hari ini. Semoga tetap bersuka cita, apalagi berbicara tentang Natal ini erat kaitannya dengan perdamaian gitu ya, sukacita. Makanya tema kita pada hari ini di Rumah Demokrasi juga tidak jauh-jauh dari hal-hal yang menyatukan, yakni perbedaan yang menyatukan. Berbicara tentang pilkada yang telah selesai, jangan sampai pemilihan kepala daerah kemarin menjadi ajang untuk kita bergesekan satu sama lain, bahkan tidak teguran dan sebagainya. Untuk itu akan kita bahas bagaimana perbedaan yang menyatukan pada hari ini dengan narasumber yang begitu luar biasa yang sudah berkenan untuk hadir mengambil jatah libur beliau seperti itu. Langsung kita sapa Bapak Agung Iranda SPSI MA, dosen psikologi sosial. Selamat sore Bang. Oke, selamat malam Mbak. Selamat sore Mbak, sorry. Nggak usah gugup Bang, iya, aman, santai aja. Abang sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Nih terima kasih sekali Bang, sudah mau berkenan datang ke rumah kami, Rumah Demokrasi, meskipun lagi libur ya Bang? Ya, lagi libur, kebetulan 2 hari kan libur ya. Ya. Jadi tapi tetap berkenan untuk hadir. Insya Allah tetap berkenan. Terima kasih. Nah ini menarik ya kalau kita berbicara tentang pemilihan kepala daerah. Kalau menurut Cynthia pribadi sudah melandai, tidak setegang kemarin-kemarin karena penghitungan pemilihan sudah, pencoblosan, lalu penghitungan surat suara, tinggal menunggu penetapan. Tapi yang tersisa adalah bagaimana yang berada di dalam pemilihan itu, baik si calon ataupun masyarakatnya. Jangan sampai terjadi gesekan-gesekan. Kalau Abang melihat dari sisi psikologi, seperti apa sebenarnya pemilihan kepala daerah ini kan pesta demokrasi. Harusnya pesta itu kan sukacita, namun kan pada kenyataannya ada konflik, ada perseteruan, ada perbedaan dan segala macam. Seperti apa Bang? Yang pertama-tama ya, yang harus kita bahas dulu adalah proses pilkadanya ya. Pilkada itu kan sebenarnya proses yang panjang ya. Proses pilkada ini bisa dibilang salah satu proses pilkada yang mungkin terbesar ya, karena dilakukan secara serentak pertama kali ya. Dulu kan mungkin juga secara serentak, cuma kan berbagian, ada yang tahun ini, ada tahun besok, tahun depan dan segala macamnya. Ini berbarengan tahun 2024 semuanya. Memang berbarengan itu. Sekitar 37 provinsi, 400 kabupaten atau berapa ya, dan kota dan lain sebagainya. Nah, kita harus melihat ini sebagai suatu proses demokrasi ya. Demokrasi yang sudah sehat, meskipun sebenarnya ya dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung itu, betul kata Mbak tadi ya, terjadi berbagai gesekan sosial ya, terutama antar pendukung dan segala macamnya. Saya mau melihat proses itu dari, misalnya dari pas calon mendeklarasikan ya, mendeklarasikan dan kemudian mendaftarkan ke KPU ya. Secara otomatis ketika paslon mendaftarkan ke KPU itu dengan sendirinya sebenarnya setelah membelah identitas itu terbelah ya, antara paslon A, paslon B, paslon C itu. Artinya paslon A pasti menganggap mereka adalah bagian dari kami ya. Kalau dalam psikologi sosial itu, terutama dalam teori identitas sosial, kita menyebutnya in group ya kan? Satu orang berada dalam satu in group atau kelompok yang mendukung si A berada dalam satu in group, dan sementara kelompok yang tidak mendukung si A ini disebut sebagai kelompok out group itu, orang yang berada di luar kami itu atau mereka itu. Nah, dengan sendirinya identitas ini kemudian konsekuensinya adalah kebanyakan terjadi yang namanya confirmation bias, yaitu di mana si pendukung paslon A ini pasti akan mendapatkan informasi yang baik-baik saja terhadap paslon yang dia dukung. Sebaliknya, mereka juga menanamkan sikap atau informasi yang buruk terhadap paslon yang tidak didukung atau paslon lainnya itu. Nah, konsekuensi lebih jauh lagi adalah masing-masing pendukung atau masing-masing paslon kemudian melakukan apa terjadi yang namanya, kita menyebutnya dalam psikologi sosial itu in group favoritism. Perasaan suka yang berlebihan terhadap kelompok mereka ya,
fanatik ya terhadap pasangan yang dia dukung, dan kemudian juga melakukan ada sikap outgroup derogation atau penolakan terhadap masyarakat yang mendukung paslon lain itu, atau lebih tepatnya kebencian atau narasi-narasi negatif itu, sikap antagonis terhadap kelompok lain yang kebetulan tidak mendukung paslon mereka itu. Nah, ini yang sebenarnya dari sinilah sebenarnya terjadinya tindakan provokasi, tindakan konflik, bentrok, gesekan-gesekan antar pendukung, termasuk juga polarisasi yang melebar ya kemana-mana kadang-kadang gitu. Mungkin seperti itu ya dari perspektif kacamata psikologi sosial memandang kenapa konflik atau gesekan antar kelompok itu bisa terjadi. Jadi secara teorinya ada ya bahwa memang ketika kita mengidolakan seseorang gitu ya, dalam katakanlah dalam hal ini adalah pasangan calon tertentu, akhirnya secara tidak sadar kita akan menolak hal-hal baik dari paslon lain. Seperti itu. Ada seperti itu, Bang? Karena kita mengelompokkan diri dalam satu kelompok pendukung si A, ya kita pastinya merasa suka ya terhadap si A itu secara berlebihan ya. Mungkin fanatik atau apa, dengan sendirinya kita juga akan menolak kehadiran kelompok lain. Gitu. Makanya sering terjadi intimidasi ketika ada salah satu paslon datang ke basis massa yang paslon A misalnya. Itu kan sering terjadi intimidasi kayak itu ya, karena memang bias antar kelompok itu sangat kuat, terutama apalagi di proses politik ya. Mungkin orang menyebutnya politik identitas, kalau di psikologi orang menyebutnya identitas sosial, social identity gitu. Mungkin jadi ya. Ini termasuk hal yang normal tidak ketika seseorang memang yang tadi Abang katakan adalah fanatik terhadap paslon tertentu. Akhirnya paslon lain secara tidak sadar dijelekan gitu. Apakah ini normal atau sebenarnya nggak normal gitu? Sebenarnya pengelompokan antara si A, si B ya, kami dan mereka itu sebenarnya proses yang berlangsung secara alamiah saja ya. Ketika kita mendukung A, ada yang mendukung B, itu kan sebenarnya otomatis kami dan mereka ya kan? Otomatis in group dan out group itu alamiah saja. Cuma memang kemudian berkembang narasi-narasi antagonis ya sikap-sikap permusuhan segala macam itu yang kemudian tidak lagi dipandang sebagai suatu yang alamiah itu. Itu justru menjadi masalah sosial bersama yang harus kita cari solusinya. Jadi tidak bisa dinormalisasi ya? Ya, kalau yang sudah mengarah ke ini ya, mengarah ke in group favoritism tadi ya. Perasaan suka yang terlalu berlebihan, padahal politik ini kan kompetisi yang biasa-biasa aja itu, tidak mengubah apa-apa itu. Katakanlah narasi yang sering digaung-gaungkan waktu pilkada adalah tolak black campaign dan sebagainya macam. Tapi kan akhirnya beberapa oknum menganggap itu bukan black campaign, menjelek-jelekan, dia merasa tidak menjelek-jelekan paslon lain. Apakah ini juga bagian dari alamiah yang keluar naluri alamiah karena ada favorit yang tadi? Iya. Saya kira karena mungkin ya, menurut saya di masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada umumnya, atau mungkin masyarakat Jambi dan segala macamnya, memang masih pendekatan dalam politik elektoral itu masih menggunakan pendekatan emosional ya kan? Kebanyakan yang saya lihat ya. Jadi pendekatan yang sifatnya rasional ya, yang tawaran program, kebijakan itu agak tidak begitu ya? tidak begitu tampak di publik itu. Sehingga ketika program tidak ditonjolkan, kebijakan-kebijakan yang akan ditawarkan itu tidak ditonjolkan oleh masing-masing paslon, ya yang muncul pasti adalah narasi-narasi yang tidak produktif ya. Narasi-narasi kebencian tadi ya, black camp, dan bahkan di kampanye misalnya kita melihat ya, gimana kampanye itu orang mengubah emosi massa ya kan? Sebenarnya seharusnya dalam kampanye itu kan misalnya calon itu seharusnya cuma menawarkan harapan, menawarkan program kerja selamanya, tapi ternyata kampanye juga disusupi oleh ketakutan ya, perasaan untuk saling membenci paslon lain segala macamnya itu, provokasi bahkan dilakukan oleh tim sukses atau tokoh politik tertentu misalnya. Itu kan sebenarnya narasi yang jauh dari yang ideal ya, yang kita tawarkan program kebijakan, tapi ini malah ditawarkan black camp segala macam ya, menjelek-jelekkan pasangan lain itu sebenarnya tidak sehat bagi kondusivitas demokrasi kita itu.
Dan itu tidak seharusnya dinormalisasi. Ya, seharusnya tidak dinormalisasi sih. Baik, nah ini menarik ketika kita berbicara pilkada yang sudah usai, tapi kita tarik ke belakang ketika pilkada belum dimulai, harusnya memang masing-masing paslon ataupun pendukung sudah menyiapkan diri untuk kalah ataupun menang gitu ya. Karena kalau kita berbicara pilkada itu sama halnya seperti kompetisi ya Bang ya. Ini seperti apa Abang memandang ini? Ya, saya kira salah satu solusi ya untuk menjaga kondusivitas demokrasi kita ya. Karena kita harus tahu bahwa ya ketika kita mendeklarasikan atau ketika kita memutuskan untuk terjun dalam dunia politik ya sebagai calon atau sebagai tim sukses atau sebagai partai politik yang mendukung calon segala macam, ya otomatis kita harus punya sikap dewasa bahwa dalam demokrasi itu kompetisi itu ada menang ada kalah itu ya kan. Siap untuk menang itu bagus ya, karena itu relatif lebih mudah ya. Siap untuk menang itu kan relatif mudah karena memang kita menang, kenapa nggak siap ya kan? Ya kan? Kita yang mendukung pun ya, misalnya masyarakat atau warga yang ngevote atau memilih juga sebenarnya punya sikap untuk siap menang ya kan? Misalnya saya pasti punya preferensi tokoh-tokoh tertentu, misalnya saya kan kebetulan di Muaro Jambi ya, saya punya preferensi tokoh tertentu yang saya anggap potensi untuk menang gitu. Mungkin tidak dalam pendekatan emosional segala macam gitu. Ya dengan mudah saya memilih dan saya pasti siap untuk menang gitu. Cuma persoalannya adalah kita siap untuk kalah nggak gitu, ya kan? Itu agak susah ya. Kesadaran untuk siap untuk kalah itu kadang-kadang yang agak repot itu di sini itu. Karena banyak orang yang nggak sadar bahwa seolah-olah ya pertarungan pilkada itu harus menang gitu, ya kan, seolah-olah mutlak kemenangan yang harus dituju itu, seakan-akan ya anggap aja pilkada itu kayak main catur ya, ketika menang ya menang gitu, ketika kalah ya kita harus siap untuk itu. Saya kira itu akan lebih mendewasakan kita karena bagaimanapun ketika selesai proses pilkada ini, ya kan, kita akan kembali pada identitas bersama sebagai masyarakat Jambi, misalnya kalau pilkada ini dilakukan di Jambi atau di Muaro Jambi tempat saya misalnya kan, ya kita harus ketika pilkada sudah usai ya kita bukan lagi pendukung si A, si B, si C, si D gitu. Kita sudah menjadi masyarakat Muaro Jambi yang kebetulan yang memimpinnya adalah yang terpilih itu gitu. Itu untuk katakanlah dewasa berpolitik tadi ya, akhirnya harus siap menang, siap juga kalah, tapi seperti yang Bang katakan bahwa menang nggak perlu siap sih, karena memang sudah sudah tinggal dijalani gitu. Tapi pada kenyataannya ketika pilkada sudah selesai, hasil suara dengan terbuka sekali, para penyelenggara menyampaikan yang paling banyak dapat suara si A, B, C, dan D. Tapi kan ada beberapa gugatan akhirnya yang dilemparkan ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Ada 6 kalau tidak salah yang menggugat dari 11 kabupaten kota dan 1 provinsi yang ada di Jambi gitu. Apakah ini sebuah sikap yang seperti apa? Apakah memang ya normal-normal saja? Karena kan itu adalah hak mereka untuk mengajukan gugatan ke MK seperti itu. Kalau saya melihatnya memang karena perjuangan itu kan memang ada batasnya ya. Ketika memang secara prosedural ya diperbolehkan, masih diperbolehkan, memang nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya. Pasti hitung-hitungannya juga pasti harus lebih matang ya, karena ongkos politik, ongkos untuk upaya-upaya ke MK dan segala macam itu bukan ongkos yang sedikit juga. Itu yang pertama. Yang kedua memang saya kira tidak ada masalah ya ketika masing-masing paslon, terutama yang kalah ya, mengajukan ke MK, itu biasa alamiah aja terjadi itu. Cuma memang selama proses upaya-upaya politik yang dilakukan oleh salah satu paslon, terutama yang kalah itu ya, yang pihak menang juga harus menjaga kondusivitas ya. Terutama ya harus mulai bersikap inklusif ya kan. Tidak hanya pas proses perjuangan politik ke MK, tapi sebenarnya ketika MK pun sudah menetapkan misalnya kan, mungkin sekitar bulan Januari ya kan katanya. Sekitar bulan Januari, ya mau tidak mau ya pemenang juga harus mengayomi siapapun ya, termasuk yang kalah sekalipun. Karena jangan sampai ada setelah penetapan di MK dan bahkan setelah dilantik itu, jangan sampai ada masyarakat yang dianaktirikan itu. Terutama mungkin orang yang tidak mendukung pihak yang menang itu. Karena terus terang di masyarakat itu juga sering terjadi ya, sering terjadi bahwa seolah-olah karena dia sudah menang segala macam ya, dia punya mungkin entah balas dendam politik atau apa ya. Mungkin sekilas memang untuk merangkul tim-tim itu nggak ada masalah ya. Tapi untuk menyingkirkan yang lain yang sudah misalnya di instansi pemerintah itu kan,
ya kan? Itu kan nggak benar cara berpolitik seperti itu, gitu, ya kan? Akhirnya harusnya berganti, gitu. Iya, harusnya lebih inklusif lah, merangkul semuanya. Ketika kamu sudah menang ya, kamu jadi gubernur untuk semua orang, tidak menjadi gubernur atau tidak menjadi bupati untuk pendukungmu, gitu loh. Ini kita kembali kepada identitas bersama, identitas yang lebih besar, yaitu masyarakat provinsi atau masyarakat kabupaten atau kota. Oke. Akhirnya rekonsiliasi tatanan kehidupan masyarakat pasca pilkada itu, bisa kita lakukan kalau ada kepercayaan dari masyarakat bahwa para pemimpin yang terpilih tidak akan melakukan hal-hal tadi yang tidak diinginkan, gitu ya. Mengenai kepercayaan masyarakat. Nanti akan kita bahas. Kita jeda dulu, Bang. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, masih bersama saya Cynthia Perbanan dan juga narasumber kita pada hari ini Bang Agung Iranda, SPSI, MA, dosen psikologi sosial. Tadi sempat terputus Bang karena harus jeda mengenai rekonsiliasi tatanan kehidupan bermasyarakat pasca pilkada, seperti apa, silakan. Ya, dalam proses rekonsiliasi ya, baik itu rekonsiliasi politik ataupun rekonsiliasi pasca konflik ataupun rekonsiliasi apapun bentuknya, itu memang pertama-tama yang harus dilakukan ya dalam proses rekonsiliasi itu adalah sikap untuk saling memaafkan ya. Saling memaafkan itu artinya kalau di konteks politik mungkin saling memaafkan itu antar paslon A, B, C dan segala macam itu memang harus menunjukkan ya bahwa masing-masingnya sudah mampu menerima hasil apapun itu dan masing-masing sudah saling memaafkan ya. Saling memaafkan itu salah satu cara sebenarnya untuk meredam ketegangan sosial di tengah masyarakat itu. Apalagi saling berkunjung ya kan, apalagi mungkin diliput oleh media ataupun di media sosial masing-masing paslon ya. Itu saya kira akan lebih baik ya, karena memang akan meredam ya emosi-emosi massa yang habis bergejolak ketika pilkada dan segala macamnya itu. Pertemuan-pertemuan, baik pertemuan antar paslon ataupun yang lain-lain itu saya kira akan dilihat positif oleh masyarakat ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang salah satu bentuk rekonsiliasi yang harus diupayakan yang lagi-lagi kembali ke pembahasan yang agak menyinggung tadi ya, bahwa proses rekonsiliasi itu saling memaafkan adalah proses mewujudkan keadilan itu, ya kan? Mau tidak mau, ketika siapapun yang memegang tampuk kekuasaan atau siapapun yang menjadi kepala daerah atau yang berada di struktur pemerintah daerah atau pemerintah gubernur atau kota ya, dia harus mengupayakan keadilan bagaimanapun bentuknya itu. Termasuk juga keadilan terhadap mereka-mereka yang sebenarnya menjadi korban-korban politik ya. Mungkin ada ya, kita nggak pernah tahu kan sebenarnya ada korban-korban politik, misalnya orang yang secara fisik mengalami luka segala macam, atau ada bentuk korban-korban yang lainnya ya, mau tidak mau paslon itu merangkul itu korban-korban politik itu. Dan mulailah kita kemudian saling merekatkan kembali hubungan itu ya. Saya kira proses rekonsiliasi seperti itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang positif ke depan itu. Dan itu memungkinkan nggak kalau dari sisi psikologi, apakah memungkinkan ketika para paslon dengan kondisi mungkin emosi yang masih ada seperti itu, katakanlah kalah gitu, dan akhirnya masih emosi, memungkinkan tidak setelah penetapan MK nanti mereka akan saling bertegur sapa, saling memaafkan dan sebagainya, Pak? Ya mungkin saya nggak tahu ya contoh dari di level daerah ya. Kalau di Indonesia mungkin kita ingat ya 2019 ya, di mana ketegangan politik antar pendukung Prabowo dan Jokowi misalnya, itu kan cebong, di level pusat yang ada kata-kata cebong kampret ya. Kan. Nah Prabowo kan kemudian menunjukkan sikap rekonsiliasi, di mana dia ketemu di halte kalau nggak saya MRT ya, antara langsung Jokowi langsung Prabowo. Menurut saya di situ tuh bukan hanya proses rekonsiliasi, tapi juga proses negosiasi politik ya, di mana dengan pertemuan itu ya sedikit banyak pendukung Prabowo juga mulai agak luluh dan segala macam,
Apalagi memang diikuti oleh tawaran untuk kemudian bergabung di kabinet Jokowi jilid 2 ya. Otomatis Prabowo dengan siap untuk menjadi Menteri Pertahanan segala macamnya. Saya kira itu ada contoh ya. Berbesar bahwa hati. Berbesar hati karena udah 2 kali ya bertarung gitu, dan Pak Prabowo kalah 2 kali ya, bahkan Dengan 3 Pak kali Jokowi kalau waktu dia itu. berpasangan ketika jadi wakil presiden segala macamnya. Nah itu saya kira itu satu contoh satu rekonsiliasi politik yang bagus sih ya, positif kan, pada akhirnya positif, dan pada akhirnya memang Prabowo yang kemudian melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi itu, walaupun awalnya adalah lawan ya, sekarang menjadi kawan yang erat untuk Indonesia. Saya kira kita harus berbesar hati untuk itu ya. Memang nggak mudah juga kadang-kadang menerima kekalahan, itu nggak mudah ya. Tapi kalau kita memikirkan kepentingan bersama itu, kita tidak lagi tersekat oleh kepentingan kelompok ya, tidak tersekat lagi oleh kepentingan tim ses dan segala macam, saya kira itu bisa terwujud ya. Walaupun itu sangat ideal, rasa-rasanya ideal ya, tapi kenapa tidak itu? Kita harus menuju ke kedewasaan seperti itu. Akhirnya bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para elit di atas akan mempengaruhi masyarakat di bawah, atau seperti apa? Saya kira iya ya, karena emosi massa itu sangat lekat juga dengan figur ya, figur dan segala macam. Figur yang baik pastinya akan ini ya, akan diterima masyarakat dengan baik. Tapi figur yang cenderung apa ya, wataknya sedikit antagonis segala macam ya, cenderung provokatif, saya kira juga akan membuat massa juga, emosi massa juga ini ya, kurang bagus gitu, atau kemarahan atau sentimen segala macam itu saya kira. Walaupun misalnya kalau kita berkaca juga yang Abang sampaikan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada akhirnya memang beberapa pendukung Prabowo akhirnya luluh gitu. Ya. Namun kan ada juga beberapa pendukung yang akhirnya menjadi distrust atau tidak percaya. Ya akhirnya mereka ini, kita udah gontok-gontokan, kita udah lumayan berjuang untuk membela, tapi beliau akhirnya ini kan akhirnya muncul masalah baru nih Bang. Adanya ketidakpercayaan, akhirnya ya udah deh pemilu besoknya menjadi golput dan sebagainya. Seperti apa memandang peluang ini? Oh ya, saya kira ya politik ya, proses politik atau kehidupan berpolitik itu kan sebenarnya secara sempit ya, kita maknai itu proses pemilu ya, proses bagaimana mencapai kekuasaan, bagaimana memperoleh kekuasaan. Tapi politik kalau kita maknai lebih luas itu, lebih kompleks itu, sebenarnya bukan hanya proses pemilu ya, tapi proses misalnya ya ketika kita tidak meraih kekuasaan, kita bisa berada di oposisi atau apapun namanya ya, atau penyeimbang pemerintah segala macam, upaya-upaya sivil yang produktif gitu ya, yang bahkan kritis segala macam itu, atau bergabung dengan ormas atau apa, itu sebenarnya menurut saya ya salah satu kanal-kanal yang bagus juga itu ya, untuk mereka-mereka yang mungkin kalah dalam pertarungan politik itu. Tapi kalau kita terus pertahankan ego masing-masing ya nggak selesai-selesai itu ya kan. Misalnya banyak saya kira ya contohnya ya, mereka yang mungkin gagal politik tapi dia lebih fokus mengurus hal-hal di luar pemerintah misalnya ya, entah ormas, entah yayasan, entah apa itu. Saya kira itu adalah ruang aktualisasi yang baik juga kalau memang kita pengen serius mengabdi untuk masyarakat ya kan, tidak hanya berbentuk kekuasaan yang 5 tahun sekali kita perebutkan itu gitu. Ya kan kalau kita berbicara yang para elit yang Cynthia kira sih baik itu di pusat ataupun di tingkat daerah, para elit masalahnya nggak akan terlalu nggak akan terlalu berlarut-larut gitu. Karena pada akhirnya ya akan bertegur sapa kembali di depan masyarakat. Tapi kan masyarakat yang di bawah nih Bang, yang biasanya meskipun pilkada udah selesai, udah terpilih, udah ditetapkan, para elit sudah saling bermaaf-maafan, sudah saling ikhlas gitu untuk menerima kemenangan dan kekalahan masing-masing. Tapi yang di bawah ini kan biasanya agak egonya udah, pokoknya aku fanatik mengidolakan ini dan ya aku nggak terima kalau ini yang jadi pemimpin dan sebagainya, dan akhirnya gontok-gontokan sesama pendukung. Seperti apa tuh Bang? Mungkin ya kalau menurut saya mungkin banyak faktor ya. Salah satunya mungkin juga ya ketidakpercayaan masyarakat sendiri terhadap partai politik atau mereka yang sedang berkuasa, bisa jadi ya. Yang kedua mungkin juga rendahnya tingkat ekonomi dan banyaknya pengangguran segala macam ya, dan juga termasuk juga budaya kita yang sebenarnya budaya kita tuh budaya yang adem-adem aja sih menurut saya. Apalagi kalau di Jambi ya sejauh ini aman ya. Aja, gitu. Cuma memang itu ya karena tingkat
ekonomi tingkat ini ya orang pada akhirnya terkonsentrasi ya untuk meraih kekuasaan. Mungkin saja ya dia punya harapan dengan meraih kekuasaan lah dia bisa berubah, tapi belum tentu juga sebenarnya kan. Kalau masyarakat sadari betul itu, ketika paslonnya menang itu, yang didukung mati-matian itu menang, apakah hidupnya benar-benar akan berubah seketika kan? Nggak semudah itu juga. Makanya saya bilang tadi bahwa proses politik itu tidak boleh hanya berhenti di pemilu itu. Akan ada perjuangan-perjuangan lain yang harus kita selesaikan secara bersama itu ya. Itu mungkin seperti itu sih. Baik, nah kalau kita berbicara lagi tentang bagaimana dewasa berpolitik, baik itu pendukungnya, baik itu paslonnya gitu. Ya. Akhirnya kan ada beberapa trik mungkin dari sisi psikologi untuk bisa menerima gitu kekalahan. Kan tadi kita sudah sepakat bahwa menerima kekalahan itu bukan hal yang mudah gitu. Ya. Kalau kemenangan ya dengan gampang dan sukacita bisa diterima. Namun kan akhirnya kekalahan. Ada tidak trik-trik mungkin bagi para pendukungnya belum move on nih Bang? Oh, iya. Agar bisa bersatu kembali, jangan sampai gontok-gontokan seperti itu. Oh ya, yang pertama mungkin ya kita harus punya kesadaran bahwa negara kita ini ya negara demokrasi, ya kan, one man one food, ya kan, artinya satu orang punya satu hak pilih, ya kan. Nah di balik itu semua kita harus sadar bahwa ketika satu orang punya hak pilih, gitu kan, yang dipilih itu kan pada akhirnya kan yang suara terbanyak, itu, ya kan. Nah dengan sendirinya kalau kita menyadari bahwa demokrasi itu seperti itu sistemnya, ya kan. Jadi ketika sudah terpilih, otomatis ya itulah proses demokrasi, gitu, ya kan. Kita nggak mungkin melihat demokrasi sebagai sesuatu yang seolah-olah kembali ke era-era otoriter dulu ya, misalnya. Otoriter dulu kan memang seolah-olah satu orang ini yang berkuasa dan satu orang ini bisa mengendalikan banyak orang gitu, dengan caranya sendiri, dengan sikap otoriternya itu. Tapi kalau di negara demokrasi nggak seperti itu. Masyarakat punya ini ya, punya pilihan, masyarakat punya aspirasi masing-masing, baik di proses pilkada atau pasca pilkada. Saya kira itu aja sih. Kita kembali ke kehidupan kita masing-masing gitu, tidak terlalu fokus ke sana lagi. Insya Allah saya kira dengan sendirinya ya tensi politik yang tinggi itu akan redam itu dengan segera. Saya kira di akar rumput, maksudnya di masyarakat ya, di masyarakat juga tidak terlalu begitu-begitu ya, terutama paling seminggu setelah ini ya, setelah proses pilkada itu, habis itu mungkin mereka bubar dengan kehidupan masing-masing. Terus kalaupun ada upaya politik ke MK, paling kan hanya dilakukan oleh segelintir tim aja kan, pendukungnya nggak ikut dan segala macamnya. Mungkin pendukungnya masih ada yang setia tuh, wajar-wajar aja lah itu sih menurut saya. Karena sempat memang ketika ada beberapa kabupaten kota kan sempat ricuh tuh Bang, ada beberapa tempat yang bahkan pendukungnya sampai serang fisik, bukan hanya serang secara verbal tapi juga kan secara fisik. Berarti kan mengorbankan, bisa kita katakan mengorbankan darah juga gitu untuk mendukung pasangan calon tertentu. Ini balik lagi bukan suatu hal yang bisa dinormalisasi ya Bang? Ya, menurut saya ya itu justru bertentangan dengan prinsip demokrasi sendiri ya. Demokrasi itu kan menginginkan ya kondisi yang ini ya, yang lebih dewasa semacamnya. Oh ya, walaupun kita belum sampai ke sana, tapi ya harapannya bisa lebih lah itu. Pendewasaan politik oleh tokoh politik, oleh ya ujungnya nantinya pastinya bicara tentang kesejahteraan masyarakat macam ya. Kalau masyarakat itu tuntutannya sebenarnya, ya, masyarakat sudah sejahtera, itu SDM sudah meningkat, otomatis saya kira ini ya politik yang antagonis segala macam itu bisa diturunkan lah. Apalagi kalau ada program-program yang inovatif mungkin yang dikeluarkan oleh para pemimpin terpilih gitu ya. Mungkin akan lebih meredam lagi ya emosi-emosi masyarakat. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan Bang Agung. Kita harus jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah menyatukan perbedaan. Bersama narasumber yang luar biasa ada Bang Agung Iranda SPSI MA
dosen psikologi sosial yang juga masih bersama kita. Namun di segmen kali ini kami tidak hanya akan ngobrol berdua saja, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui layanan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di 08117433 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Untuk bisa bergabung, memberikan pertanyaan, komentar, saran, tanggapan atau apapun itu nanti akan kita bahas bersama. Baiklah, Bang Agung. Nah, ini sudah lumayan banyak yang kita bahas mengenai bagaimana, karena sendirian ya Bang. Bagaimana pasca pilkada ini kita harus kembali menyatukan perbedaan yang lumayan, apalagi mungkin kalau di kota Jambi ataupun di provinsi itu pilihannya kan cuma 2 ya. Tapi kalau sempat ada di kota Sungai Penuh, lalu di Sarawangun itu kan 5 tuh paslonnya. Jadi kotak-kotaknya lebih banyak nih ya. Lebih banyak yang harus disatukan dan sebagainya. Dan kan masih ada penetapan yang menang seperti itu di bulan Januari nanti, insya Allah setelah MK. Kita tidak mengharapkan adanya kerusuhan, kita tidak mengharapkan adanya keributan, tapi boleh tidak kita melakukan upaya-upaya dalam mengatasi atau ketika terjadinya potensi kerusuhan nantinya, kira-kira dari sisi psikologi Bang, upaya-upaya represif atau persuasif yang didahulukan harusnya? Sebelum beranjak ke ini ya, persuasif atau apa tadi? Represif segala macam. Yang pertama kita harus pahami bahwa kita sebagai mungkin bukan salah satu pendukung atau sama macam ya yang terlibat dalam kerusuhan atau konflik sama macam. Kita memahami bahwa konflik itu kan sebenarnya ada 2 ya. Ada konflik yang sifatnya kekerasan, ada konflik yang sifatnya nir kekerasan. Gitu. Nah, kita kadang-kadang ya kita memahami seolah-olah konflik itu ketika terjadi kekerasan itu. Terjadi tawuran, bentrok, ada senjata fisik, segala macam antar pendukung ya, ada pembakaran, ada apa, seolah-olah penyelesaiannya dilakukan ketika konflik itu sudah ada itu. Sudah ada yang luka, sudah ada yang bahkan mungkin ada yang baru meninggal, ditangani gitu ya. Baru ditangani itu. Sementara kita harus paham bahwa konflik itu nggak hanya kekerasan, tapi konflik itu juga bisa berupa nir kekerasan itu. Ya kan? Tanpa kekerasan, tapi ada konfliknya itu. Misalnya apa? Misalnya ketegangan, itu kan sebenarnya nggak ada konflik ya, nggak ada yang luka, ya kan, nggak ada kerugian materi gitu, macam. Tapi kan ada ketegangan itu, provokasi, ya kan. Provokasi itu sebenarnya nggak ada yang luka, tapi ada konflik di situ, ada ketegangan. Kalau kita maknai konflik itu sebagai bentuk ketegangan sosial itu, atau apa ya, gesekan sosial. Gesekan sosial itu kan nggak hanya ketika massa sudah bawa senjata atau ketika massa sudah memukul sama macam itu, tapi juga bisa kita maknai. Nah, kalau kita memaknai itu ya dalam proses politik ataupun dalam proses di luar politik sekalipun, saya kira kita akan mampu melakukan pencegahan lebih dini terhadap potensi-potensi rawannya konflik atau bentrok segala macam itu. Makanya kita harus deteksi dan segala macam, lapor. Kalau bisa harus ada sistem pelaporan ya. Kalau memang ada provokasi, kalau memang ada ketegangan segala macam, ya gimana caranya, harus ada mekanisme untuk bisa melapor, entah itu lewat Bawaslu ataupun lewat KPU segala macam, sehingga memang konflik itu bisa dinetralisir. Saya kira di daerah-daerah yang mungkin ya zonanya merah atau segala macam ya, itu sebenarnya nggak cukup hanya polisian segala macam ya. Kadang-kadang kita membutuhkan keterlibatan masyarakat juga ya kan, tokoh masyarakat juga sama macam itu. Kalau cuma sekedar berapa sih polisi yang datang ke desa misalnya, berapa sih Bawaslu yang datang ke desa, sementara ya, terutama untuk zona-zona yang merah ya, zona-zona yang memang rawan itu sih ya. Sempat ada pembakaran TPS di Kota Sungai Penuh. Persuasif itu memang harus sih menurut saya ya, persuasif antar tokoh itu. Saya malah memikirkan antar penyelenggara dan pihak keamanan misalnya memang punya sinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat ya. Tidak hanya mungkin ada ya forum-forum yang memang mengundang semua kandidat segala macam kan untuk menandatangani ya kan, ada ya fakta integritas dan ini ya untuk siap untuk tidak ini mungkin ada ya fakta integritas yang poin-poinnya banyak itu. Cuma ya kadang-kadang di masyarakatnya yang ideal itu kadang-kadang sering berkebalikan itu. Nah itu yang harus diantisipasi bersama sih menurut saya. Mungkin bisa dikatakan bahwa masyarakat
harusnya juga terlibat dalam pengambilan kebijakan gitu ya, tokoh-tokoh seperti yang Abang sampaikan, ya, agar terlibat dalam proses politik dan kebijakan juga ya. Kebijakan agar tahu ya bagaimana menangani sebelum memang konflik yang rusuh bentrok itu terjadi seperti yang Abang sampaikan. Benar, Kita angkat telepon dulu Bang. Halo, selamat sore. Oke, sepertinya terputus. Nanti bisa mencoba kembali di 0741663385 atau nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, langsung kita lanjutkan. Ada penelpon? Oh, tidak ada. Baik, tadi kita berhenti di bagaimana akhirnya ketika sebelum bentrok ini seperti yang Abang sampaikan, harusnya memang sudah ada upaya-upaya preventif mungkin ya Bang, jangan sampai itu terjadi. Jadi sudah dimulai ketika kita mendengar atau mengetahui adanya tindakan provokasi, walaupun belum ada korban jiwa dan sebagainya gitu. Bentuk provokasi ini sebenarnya tujuannya apa sih Bang? Dan secara psikologi, apakah memang provokasi itu hanya dilandasi oleh favorit atau favoritism tadi Bang? Saya lihat kalau provokasi itu kan mungkin banyak dilakukan pas kampanye ataupun pas ya di media sosial bisa jadi ya, di media sosial bisa jadi itu. Memang di provokasi ataupun segala macam itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mempengaruhi emosi massa, ya kan? Gimana caranya dengan kita memprovokasi itu massa itu juga meluap emosinya secara kolektif ya, tidak per individu. Dan akhirnya ikut mendukung ya apa tindakan yang kita lakukan. Melakukan tindakan itu. Tidak jarang juga memang itu juga selain membuat ketegangan yang lebih luas, tapi juga bisa mempengaruhi orang untuk memutuskan ini. Kadang-kadang ya orang yang ini fenomena baru juga misalnya. Kita terlalu sering memprovokasi ya, terlalu sering menjelek-jelekkan calon itu bisa bahaya juga, bisa jadi calon massa yang tidak punya pilihan itu nggak mau dukung yang suka menjelekkan ini kan, mengalihkan ke paslon yang lebih swing voter swing voter tuh bisa mengarahkan, jadi orang kemudian memutuskan untuk memilih si A mungkin karena dia lihat paslon ini cuma provokasi aja dia kerjanya kan, jadi kan dengan secara emosi juga akhirnya dia beralih ke paslon lain yang lebih tenang, yang lebih damai ya kan, lebih positif vibe ya kan terhadap ketika berhadapan dengan masyarakat. Itu bisa jadi juga itu kayak tujuan kita untuk menjelekkan, tapi ternyata menjelekkan itu enggak justru membuat suara kita jadi tergerus itu. Itu bisa jadi, apalagi pas pas debat kan bisa terlihat kan. Pas masa kampanye ya. Pas orang-orang yang suka menjelekkan itu kan kadang-kadang justru mengurangi elektabilitas yang menjelekkan itu. Ya. Nah, itu emosi massa itu memang dinamis sekali saya kira ya itu. Akhirnya tindakan provokatif ini kemungkinan akan dilakukan saat masa kampanye saja ya. Ketika pasca seperti ini, pasca pilkada sudah selesai, kita hanya menunggu keputusan MK, ada kemungkinan tidak bahwa tindakan-tindakan provokatif ini masih akan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, Bang? Ya mungkin momen yang tepat memang pas ini ya, pasca sebelum pemilihan ya, sebelum nyoblos ya. Tapi ya kemungkinan lain setelah itu mungkin aja ya. Tergantung proses politiknya setelah dilantik itu seperti apa itu. Saya kira daerah nggak terlalu begitu terlihat ya, ya kan, karena kalau pusat mungkin iya ya, oposisi itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses politik ke depannya. Mungkin di pemerintah pusat ya, tapi di daerah saya nggak tahu ya. Mungkin tidak mengikuti secara ini ya, dinamika politiknya seperti apa ketika ada paslon yang sudah dilantik itu. Ya. Kalau secara pusat pasti ada ya, pengaruh banget itu. Jadi tindakan provokasi ini apakah memang normal dilakukan oleh tim oposisi atau memang memiliki tujuan-tujuan tertentu ingin memecah belah persatuan kita? Kalau Abang memandang ya, tindakan provokatif ini apakah memang normal dilakukan oleh orang-orang yang kalah katakanlah atau seperti apa Bang? Kalau dibilang normal mungkin enggak juga ya. Harusnya, karena ada tujuan buruk gitu ya Bang? Harusnya enggak sih. Kita berharap ya demokrasi itu kondusif, lagi-lagi saya balik lagi ya Kak, kondusif karena ya kalau bisa memang yang ini ya yang sehat itu, provokasi itu bagian dari antagonis ya, yang nggak sehat untuk demokrasi. Saya kira itu aja sih mungkin ya.
Oke, lalu gesekan-gesekan sosial. Nah, kalau abang memandang nih, apalagi abang udah deket nih sama mahasiswa ya, gimana secara penelitian bahwa 50% lebih itu adalah dari kalangan milenial dan juga Gen Z. Berarti kan ya kalangan mahasiswa juga termasuk di situ. Bagaimana? Apakah kalau di kalangan mahasiswa ada tidak gesekan-gesekan yang mungkin nantinya akan berpengaruh lebih panjang gitu karena berbeda pilihan, akhirnya nggak temenan lagi dan sebagainya. Ini mungkin kan tidak? Kebetulan salah satu materi ya, salah satu topik, beberapa topik ya, 2 kali masuk ke kelas psikologi sosial itu salah satu topiknya itu bicara tentang politik milenial dan politik Gen Z ya, politik milenial dan Gen Z gitu. Saya bertanya langsung sama mahasiswa ya, mahasiswa psikologi itu. Sebenarnya dibilang mahasiswa itu apatis juga tidak ya, cuma dibilang harus terlibat ya dengan situasi yang memanas semacam ya, ketegangan. Saya kira juga enggak, Gen Z itu enggak terlalu ke arah sana cara berpikirnya. Mungkin ada 1-2 yang terlibat ya dalam proses politik itu, baik sebagai tim ses ataupun dalam penyelenggara demokrasi ya, entah PPK atau apa lagi itu di desa segala macam itu. Cuma memang berhenti di situ itu ya. Mereka justru menginginkan ada semacam ini ya, semacam ide-ide baru, ide-ide inovatif yang bisa merangkul aspirasi mereka itu. Walaupun sebenarnya ya, karena Gen Z itu terlalu dekat dengan perkembangan teknologi dan digital, ya memang mereka kebanyakan saya lihat ya, menyaksikan aktivitas politik itu memang kebanyakan di media sosial. Yang saya lihat ya, memang mereka kebanyakan yang saya tanya, ya terutama di mahasiswa saya, nggak ada yang ikut kampanye itu. Ya paling yang tapi mereka, bisa jadi bagian yang terprovokasi tidak Bang, melalui sosial media? Bisa jadi ya, bisa itu nggak saya tanya tuh. Tapi kalau mereka memang melihat bagaimana si A, si B, si C itu memang pure dari media sosial yang saya setidaknya yang saya tanyakan waktu itu ya. Kalau harus terlibat politik, harus apa ini sama macam. Mungkin ada ya beberapa kelompok-kelompok milenial atau Gen Z yang memang terlibat langsung ya, atau selebgram yang memang banyak followernya di Jambi ya, yang memang disiapkan untuk meraup suara-suara milenial atau suara-suara Gen Z itu. Suara Gen Z ini memang suara yang bisa dibilang swing voter juga ya. Jadi bisa dipengaruhi ya, tapi pengaruhnya sangat signifikan ya. Bisa 30-40% ya, bisa jadi ya. Dan memang mereka lah yang akan menentukan, yang akan terlibat. Harusnya memang menurut saya ya, saya juga malah menganjurkan untuk mahasiswa itu memang terlibat dalam proses politik. Karena pemainnya ke depan adalah kalian gitu. Ya kan? Kalau kalian apatis segala macam ya, kalian hanya akan menjadi ini ya, figuran atau menjadi orang yang tidak memutuskan itu. Tidak punya sikap ya. Tidak punya sikap dan bahkan tidak harusnya terlibat juga di dalam itu kan. Untungnya kita kan udah banyak ya calon-calon milenial. Mungkin Gen Z duduk, juga ada ya. Bahkan ada yang duduk, baik di legislatif ataupun menjadi kepala daerah. Mengurangi ini ya, sikap pasif Gen Z atau milenial untuk tidak terlibat politik dengan adanya calon yang banyak ya kan, bahkan terpilih ya kan, pastinya milenial mau. Itu mungkin bisa menjadi sedikit cambukan ya buat Gen Z ya, bahwa teman-teman yang muda-muda sudah berani kok terjun ke politik seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Gen Z juga harus berpikir juga bahwa ke depan tuh kebijakannya kita akan menuju ekonomi apa? Di ekonomi emas ya? Iya, Indonesia emas. Itu harapan memang itu di tahap Gen Z yang sekarang kan, yang Gen Z sekarang inilah yang pemainnya ke depan di 2045 nanti ya. Kalau Gen Z-nya cuma asik dengan HP-nya ya, asik dengan media sosial atau asik dengan TikTok macam ya nggak bisa terwujud ya generasi emas itu ya. Tadi menarik satu pernyataan yang Abang sampaikan bahwa Abang sempat membahas mengenai politik milenial dan juga Gen Z. Ada perbedaan tidak antara psikologi para milenial dan Gen Z memandang politik ini kalau Abang memandang? Atau menempatkan diri? Mungkin milenial lebih mudah beradaptasi dengan politik ya. Saya berpikir ya. Karena dulu ketika saya kuliah misalnya kan, mungkin saya generasi milenial mungkin ya. Sama kita berarti. Iya, generasi milenial ya. Generasi milenial itu masih aktivisme di kampus itu masih menjadi suatu yang penting sih menurut saya. Misalnya keterlibatan kita dalam organisasi ya, keterlibatan kita organisasi ekstra kampus itu termasuk juga organisasi kampus sendiri ya, sebagai miniatur politik Indonesia kan. Kehidupan kampus itu senantiasa dinamis ya, kita pengen menempa diri rasanya tuh. Cuma Gen Z sekarang mungkin lebih ke memang mereka juga peduli sebenarnya. Harus diakui mereka juga punya kepedulian, cuma mungkin dengan cara mereka masing-masing ya. Kita lihat aja misalnya ya, ketika mereka terlibat dalam
unjuk rasa misalnya kan, itu kan proses politik juga kan, unjuk rasa sama macam itu saya kira bukan cara-cara dulu kan, mungkin kita pas saya kuliah dulu mungkin pakai ini ya, pakai atribut-atribut ya, kayaknya perjuangan banget ya, effort ya, effort. Iya, kesannya itu kayak era-era reformasi dulu ya, pejuang-pejuang itu. Tapi sekarang kan saya lihat mereka itu lebih santai ya, dengan kreativitas mereka masing-masing gitu. Quote yang ditampilkan, spanduk yang ditampilkan juga spanduk-spanduk yang kreatif ya. Yang mungkin juga didapatkan dari quote-nya di Instagram atau Twitter atau TikTok atau segala macam itu. Itu menurut saya bagus juga sih ya. Artinya mereka juga tidak lepas-lepas banget ya, tidak apatis banget. Mereka bisa mengekspresikan suara mereka, aspirasi politik mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi intinya mereka punya cara yang berbeda lah berpolitiknya gitu ya, Pak ya. Milenial mungkin lebih beradaptasi dengan gaya-gaya lama tuh masih nyambung gitu. Tapi Gen Z memang kalau ditanya gimana proses ini ya, mereka pasti nggak baca tentang Orde Baru seperti apa. Kalau kita dulu mungkin masih sering lah baca itu. Nah, terus ada juga yang menarik di media sosial adalah ketika mengatakan Gen Z ini adalah generasi yang open minded gitu, termasuk juga di bidang politik gitu. Kalau milenial dikatakan sebagai generasi yang keras seperti itu, jadi tidak terlalu open minded. Jadi apa yang dia pikirkan itulah yang benar. Itu benar nggak sih, Bang? Secara psikologi ada nggak teorinya? Saya kurang tahu ya kalau teori secara psikologi. Cuma memang saya lihat secara pribadi, memang saya lihat bahwa ya Gen Z itu lebih terbuka ya, lebih inklusif sebenarnya. Mereka tidak tersekat pada satu pemikiran atau satu ideologi tertentu gitu. Mereka bisa masuk ke, mungkin karena ini ya, mungkin karena banyaknya pilihan ya. Kadang-kadang kan literasi kita kan semakin maju ya, jadi semakin banyaknya informasi yang mereka dapatkan itu, jadinya mereka lebih terbuka aja itu, ya kan. Dulu pas kita dulu mungkin baru ada ini ya, baru ada Google, ngetik Google pun nggak secepat dulu. Mungkin kita mau cari tahu calon ini mungkin cuma dapat berapa hasil dari Google. Sekarang tuh bisa banyak banget itu, dan bisa artificial intelligence juga ya kan, ChatGPT segala macam. Itu kan membuat informasi itu terserap sangat banyak, dan wajar aja mereka kemudian sangat terbuka, sangat berpikir terbuka. Ya. Iya, baiklah, nanti kita lanjutkan Bang Agung. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema Perbedaan yang Menyatukan. Masih bersama narasumber kita Bang Agung Iranda, SPSI, MA, dosen psikologi sosial. Dan tidak terasa Bang, ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement, silahkan. Oke, mungkin ya kalau dari saya bahwa pertama kita harus yakin bahwa pemilu ini hanyalah proses sederhana, sedikit proses dalam proses berpolitik secara lebih luas, secara lebih kompleks itu. Nah, yang paling penting adalah kita memastikan bahwa demokrasi kita itu berlangsung secara sehat, kondusif ya, jauh dari berbagai masalah-masalah dalam demokrasi ya. Salah satunya mungkin politik uang misalnya kan, atau oligarki dan segala macamnya itu, termasuk juga hoax, ada ya, sentimen, segala macam provokasi, ya, termasuk juga mungkin kerusuhan, segala macamnya itu. Kita sudah melewati fase itu ya. Saya kira Indonesia sudah melewati fase itu, terutama di pasca reformasi ya. Perjuangan menuju reformasi itu perjuangan yang sangat banyak menelan korban ya. Konflik di mana-mana itu, di Ambon, di Poso dan segala macam itu. Kita berharapnya ke depan adalah demokrasi yang benar-benar sehat ya, yang berlangsung secara damai, secara adil, secara tertib, segala macamnya itu. Yang jauh dari potensi konflik itu. Karena bagaimanapun ya kita semua bersaudara itu kan. Kita semua satu identitas yang sama itu. Identitas besar kita ya, kita sebagai, kalau di pilkada mungkin kita sebagai orang Jambi itu, sebagai orang Bawungu misalnya, sebagai orang Sarangun itu. Identitas yang lebih besar lagi yang merekatkan kita ya, kita sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai masyarakat Indonesia itu.
sudah waktunya kita memikirkan kepentingan bersama, tidak lagi pada kepentingan golongan, kepentingan kelompok, segala macamnya. Itu satu-satunya cara untuk kita menyongsong Indonesia emas itu yang dikatakan banyak tokoh politik itu. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Agung atas waktunya, mengganggu waktu liburnya. Semoga dapat bermanfaat hari ini. Terima kasih Bang. Dan pemirsa, demikianlah program Rumah Demokrasi pada hari ini. Seperti disampaikan oleh Bang Agung tadi bahwa marilah bersama-sama kita merajut kembali persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada bentrokan. Pilkada telah kita laksanakan, itu hanya sebuah bagian dari pesta demokrasi untuk bersama-sama kita menentukan pemimpin negeri. Pemimpin negeri telah terpilih, bersama-sama kita akan menyukseskan untuk Indonesia, terutama Provinsi Jambi yang lebih maju dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.